teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Robot Indonesia. Hari ini kami akan berbagi tutorial bagaimana kami menggunakan Board X-Motion versi 2 dari Jisumo untuk diaplikasikan di robot underwater. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan informasi atau tutorial berikutnya. Oke, ini ada Board X-Motion versi 2. Pada video tutorial sebelumnya kami membuat robot sumo yang dikontrol dengan menggunakan Board X-Motion versi 1. Jadi mari kita bandingkan antara Board X-Motion versi 1 dengan versi 2. Kira-kira ada perbedaan di mananya. Yang pasti kalau waktu X-Motion 1 ini datang nggak ada kabel micro USB nya, sekarang sudah ada kabel micro USB nya, tapi nggak penting sih. Nah ini X-Motion versi 2. Yang membedakan antara versi 1 dan versi 2 ini setelah kami lihat adalah peletakan komponennya aja. Jadi di versi 2 ini semua komponen ada di top layer, di atas semua. Kalau yang versi 1 itu sebagian ada yang di bawah. Oke, hari ini weekend projectnya kami akan menggunakan Board X-Motion Jisumo ini untuk robot underwater. Jadi kita tes robot ini untuk ketahanan di dalam robot underwater. Jadi langsung kita buka semuanya ya, ketiganya ya. Yang kami pakai untuk project ini kami menggunakan Board X-Motion versi 2, dua-duanya pakai ini. Kami akan tes dua board ini untuk masuk ke dalam satu robot underwater, karena dalam satu robot underwater itu membutuhkan 4 driver motor, sehingga kami harus menggunakan dua ini. Bahan-bahan yang diperlukan dalam project robot underwater ini, yang pertama dua Board X-Motion versi 2. Terus ini ada frame dari robot underwater. Jadi robot underwater ini terdiri dari 4 thruster untuk naik turun, untuk maju mundur, belok kiri, belok kanan, dan untuk melakukan action untuk kelerengnya. Robot underwater ini digunakan dalam kompetisi di Singapore Robotic Game, biasanya di SRG. Jadi terakhir kemarin kami ikut kompetisi di SRG dan alhamdulillah mendapat juara 1 dan 2 untuk kategori open robot underwater. Jadi dengan base frame yang seperti ini. Nah, sekarang kami akan coba dengan menggunakan Board X-Motion versi 2 ini apakah kompatibel atau enggak jika digunakan di dalam frame robot underwater. Selain frame dari robot underwater, juga kami membutuhkan satu buah remote control 6 channel ya. Jadi untuk pengendalinya, karena robot ini dikendalikan dengan manual dengan remote dalam air, maka kami menggunakan remote. Jadi kami menggunakan remote 6 channel yang seperti ini. Oke, sekarang mari kita solder dulu di Board X-Motion ini biar bisa nyambung ke robot underwater dan ke remote 6 channel. Sekarang kita tinggal pasang kabelnya. Kabel ini nanti untuk masuk ke ini ya, ke receiver dari remote ya.
Oke, nyoldernya udah selesai. Sekarang kita mau tancapkan pakai black housing ke ini ya, ke receivernya. Dua board ini kami gunakan karena di robot underwater itu membutuhkan 4 channel ya. Jadi yang bawah ini nanti kami pakai untuk kanan kiri, terus yang atas ini kami pakai untuk naik turun. Oke, langsung kita upload aja untuk programmingnya. Saya sudah membuat programnya ini untuk movementnya. Jadi motor kiri sama motor kanan. Terus jangan lupa untuk library-nya menggunakan library Xmotion. Setelah diprogram, kita langsung upload ke Arduino Leonardo atau Arduino yang ada di Xmotion ini. Nah, oke, sudah done uploading. Sekarang ganti untuk yang atas. Yang atas ini untuk movementnya. Atas itu menggunakan program up down ini ya. Jadi sudah kami buat juga untuk yang atas, untuk naik turun tinggal disesuaikan COM sama boardnya aja. Setelah itu baru diupload juga. Nah, sudah selesai untuk proses upload di board Xmotion ini. Sekarang mari kita coba langsung ke dalam frame robot underwater. Oke, ini nanti akan kami taruh di dalam frame robot underwater. Jadi susunannya nanti di dalam frame underwater ini ada board Xmotion, ada receiver dari remote, terus ada baterai 3 sel. Jadi mungkin saya letakkan ini di bagian belakang sini, nanti digabung motornya, terus baterainya di sebelah sini, baru ditutup ya. Oke, sebelumnya kita solasi dulu. Nah, untuk wiringnya ini motor kiri, motor kanan, warna ya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk movementnya apakah benar atau enggak. Kita nyalain remote, terus kita kasih baterai. Oke, kita on kan. Ini untuk naik turun. Turun, kalau naik berarti arah anginnya ke bawah. Nah, ini kebalik. Jadi kalau turun berarti arah anginnya ke atas ya, ini udah ke atas. Kalau naik ke bawah. Terus kalau maju anginnya sama-sama ke sini. Mundur anginnya ke sini. Kalau belok kanan oke, benar-benar ya. Nah, langkah terakhir kita langsung uji coba ke dalam water tank atau ke dalam akuarium untuk melakukan uji coba robot underwater ini. Oke, sebelum dimasukkan ke air kita nyalakan dulu ya, kita tes fungsinya dulu baru masukkan ke air.
Oke, sudah fungsi semua, baru kita tutup dan pastikan nggak ada kabel yang ini ya, kejepit sini ya. Yang pertama kalau diceplokkan ke air itu kita tes ini ya, tes balance-nya dulu, dia cenderung tenggelam apa cenderung ngapung. Jadi kita buat senetral mungkin untuk robotnya. Mungkin agak sedikit berat ya. Nah, ini saya coba untuk maju, mundur, belok kiri, belok kanan. Jadi ini naiknya agak berat, jadi ini robotnya terlalu berat, jadi kurang dibuat ngapung dikit. Oke, kita setting dulu biar robotnya bisa ngapung. Caranya cukup mudah, jadi kita bisa pakai foam untuk ditaruh di atasnya sini, dipotong secukupnya terus ditaruh di atasnya sini ya, biar robotnya bisa ngapung. Jadi untuk foamnya kita pakai lem tembak atau glue gun, tempelkan ke robotnya. Terus kita masukkan lagi ya. Apakah terlalu ringan atau masih kurang berat? Kita coba turunkan. Oke, sudah cukup. Nah, ini mundur, belok kiri, maju, terbalik, maju lagi, turun, naik, turun lagi, naik, maju. Nah, satu lagi untuk tips kalau kita mau bikin robot underwater, di awal-awal nyoba itu jangan lupa untuk cek ini ya, cek water electronic boxnya. Jadi kadang-kadang itu ada bocor sedikit yang menyebabkan atau yang masuk ke dalam box water elektroniknya. Jadi sebisa mungkin untuk di awal-awal, setelah kita nyoba beberapa menit, kita cek terlebih dahulu untuk memastikan si robot benar-benar aman. Oke, sekarang kita cek dulu. Kita cek dulu apakah ada bocornya atau enggak. Mudah-mudahan enggak ada. Nah, ini nggak ada bocor sama sekali, nggak ada air, berarti water electronic box-nya ini benar-benar waterproof, jadi air nggak sampai masuk ke dalam box ini. Oke, kita coba lagi. Oke, sekarang kita mau cek apakah driver motornya panas atau enggak, karena ini sebenarnya driver motor untuk ini ya, untuk sumo yang kita coba pakai untuk underwater. Oke, kita lihat apakah panas atau enggak, dan tidak panas sekali, jadi ini bagus untuk digunakan untuk robot underwater juga. Jadi nggak ada yang panas.
good. Nah ini bagus sekali. Nah ini contoh robot underwater yang kecil ya, yang digunakan, yang biasanya kami gunakan di akuarium selebar ini. Kami juga mempunyai beberapa robot underwater yang gede. Nah kalau yang ini underwater ini bisa dipakai untuk di laut dengan kedalaman bisa nyampe 100 meter kalau yang ini. Oke teman-teman, itu tadi tutorial bagaimana kami mencoba board X-Motion dari J-Sumo untuk diaplikasikan di robot mini underwater atau robot underwater. Share tutorial ini bila dirasa bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Dadah!